Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Saya Salwatullah. saya Nabilah Kotrunida. Dan saya Salwasal Nabila. Saya Dinda Kamila Dwi Agista. Kami akan mempresentasikan analisis sistem informasi pembelajaran SMA Negeri 1 Grogol. Berikut penjelasannya. Yang pertama yaitu lokasi observasi. Observasi ini dilaksanakan di Lembaga Sekolah SMA Negeri 1 Grogol pada tanggal 22 Oktober 2024. Kami mewawancarai salah satu guru yang ada di sana. Beliau adalah Bapak Denny yang mengampu pelajaran TIK yang juga berhubungan dengan observasi kita. Selanjutnya adalah tujuan dan ruang lingkup. Tujuannya adalah untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Sistem Informasi Manajemen dengan dosen pengampu Bapak Puspoko Poncoratno MT. Serta kami berharap dengan adanya ini bisa menambah wawasan kami mengenai sistem informasi pembelajaran yang ada di SMA Negeri 1 Grogol. Untuk ruang lingkupnya adalah dengan adanya sistem informasi pembelajaran, yaitu salah satunya e-report bisa mempermudah para guru serta orang tua dapat memantau hasil pembelajaran para siswa. Berikutnya yaitu metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif dengan tujuan dapat memahami dan menggambarkan fenomena yang terjadi di lembaga sekolah dengan mendalam dan berfokus pada pengumpulan data melalui observasi, wawancara, serta dokumentasi. E-Raport dikenalkan oleh pemerintah pada tahun 2021 dan pada tahun 2022 dijalankan hingga saat ini. Demikian halnya di SMA Negeri 1 Grogol sudah menerapkan E-Raport di tahun tersebut. E-Raport dikenalkan oleh pemerintah pada tahun 2021 dan pada tahun 2022 dijalankan hingga saat ini. Demikian halnya di SMA Negeri 1 Grogol sudah menerapkan sistem E-Raport pada tahun tersebut. Selanjutnya yaitu pengaruh sistem informasi terhadap efisiensi pengolahan data siswa. Sistem informasi pembelajaran merupakan struktur yang memanfaatkan teknologi informasi untuk membantu proses pendidikan. Salah satunya seperti E-Raport. E-Raport adalah aktivitas penilaian yang digunakan untuk pengukuran, menilai, dan mengevaluasi tingkat dan kualitas pencapaian kompetensi dasar. E-Raport ini berfungsi sebagai alat bantu bagi guru dan wali kelas membuat proses pengolahan raport lebih mudah. Oleh karena itu, pengolahan nilai dapat dilakukan dengan lebih cepat dan tepat, sehingga komunikasi dapat dilakukan dengan efektif. Selanjutnya adalah implementasi teknologi informasi di SMA Negeri 1 Grogol. Aplikasi e-Raport dirancang untuk membantu guru dalam merancang, melaksanakan, mengolah, melaporkan, dan memanfaatkan hasil penilaian. Namun, guru mengalami kesulitan dan merasa terbebani saat menggunakan aplikasi e-Raport karena mereka tidak memahami dan tidak memiliki keterampilan yang diperlukan untuk menggunakannya, terutama bagi guru yang sudah lebih senior yang belum terbiasa menggunakan komputer. Adapun fungsi dari sistem informasi pembelajaran, yang pertama, adanya pengelolaan data yang efisien. Memudahkan pengelolaan data akademik dan non-akademik, menjadikannya lebih terstruktur dan mudah diakses. Yang kedua, meningkatkan pelayanan dan pendidikan. Meningkatkan komunikasi antar sekolah, siswa, dan orang tua, serta mempermudah pemantauan perkembangan akademik siswa. Dan yang terakhir, kemudahan akses informasi. Siswa dan orang tua dapat mengakses informasi penting kapan saja dan di mana saja, meningkatkan transparansi dan keterlibatan. Selanjutnya yaitu tantangan sistem informasi pembelajaran. Yang pertama, ketersediaan infrastruktur dan teknologi.
seperti akses internet yang tidak stabil dan perangkat lunak yang kurang memadai, menjadi hambatan utama terutama di daerah pedesaan. Tanpa infrastruktur yang baik, sistem informasi tidak dapat berfungsi dengan optimal. Yang kedua, perlindungan data pribadi. Perlindungan data pribadi sangat penting untuk mencegah penyalahgunaan dan kebocoran informasi. Kebijakan keamanan data yang ketat perlu diterapkan. Yang ketiga, pelatihan dan keterampilan pengguna. Tidak semua staf pendidikan memiliki keterampilan teknologi. Pelatihan intensif diperlukan agar semua pengguna, termasuk guru dan administrasi, dapat memanfaatkan sistem dengan efektif. Yang keempat, biaya implementasi dan pemeliharaan. Penerapan sistem informasi memerlukan investasi yang signifikan untuk perangkat lunak serta biaya pemeliharaan dan pembaruan sistem. Sekolah dengan anggaran terbatas seringkali kesulitan untuk memenuhi biaya ini. Dan yang kelima yaitu perubahan budaya organisasi. Mengubah budaya organisasi untuk menerima teknologi baru adalah tantangan tersendiri. Beberapa pihak mungkin merasa nyaman dengan cara lama dan perlu waktu untuk beradaptasi untuk sistem baru. Berikutnya adalah peran sistem informasi dalam efisiensi pembelajaran di SMA Negeri 1 Grogol. Peran sistem informasi dalam meningkatkan efisiensi pembelajaran sangat penting. Sistem ini memungkinkan pengelolaan data siswa secara terstruktur dan terpadu. Penerapan sistem informasi di SMA Negeri 1 Grogol menunjukkan bahwa teknologi informasi tidak hanya meningkatkan efisiensi dalam manajemen pembelajaran, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan kualitas pendidikan secara keseluruhan. Adapun dampak jaringan internet dalam efisiensi pembelajaran di SMA Negeri 1 Grogol, yaitu jaringan internet berperan signifikan dalam meningkatkan aksesibilitas sistem informasi di sekolah. Melalui internet, guru dapat mengakses berbagai sumber belajar online seperti e-book dan video pembelajaran yang membantu menjelaskan konsep-konsep sulit. Namun, kendala terkait konektivitas internet perlu diatasi agar semua siswa dapat memanfaatkan sistem informasi secara optimal. Adapun rekomendasi yaitu mengadakan pelatihan pengoperasian e-rapot pada guru-guru yang ada di lembaga sekolah SMA Negeri 1 Grogol. Yang kedua yaitu mengadakan sosialisasi dengan orang tua siswa mengenai penggunaan e-rapot untuk mengetahui hasil perkembangan pembelajaran siswa. Yang terakhir yaitu kesimpulan, penggunaan sistem informasi di SMA Negeri 1 Grogol sangat penting dalam meningkatkan efisiensi pembelajaran. Sistem ini memungkinkan pengelolaan data siswa secara terstruktur dan terpadu, memudahkan guru dan staf administrasi mengakses informasi penting seperti nilai, kehadiran, perkembangan akademik siswa. Namun, implementasinya kurangnya pelatihan bagi guru dan kesenjangan digital di kalangan siswa. Isu keamanan data juga menjadi perhatian penting. Untuk mengatasi tantangan ini membutuhkan komitmen dari semua pihak untuk meningkatkan kualitas pendidikan melalui pemanfaatan teknologi secara efektif. Berikut adalah referensi yang kami ambil untuk kajian literaturnya. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.